Hai Sobat Sip, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Sobat Sip dimanapun kamu berada. Dan balik lagi di podcast Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Mana suaranya penonton bayaran? Oke. Di sini sudah ada 10.000 penonton, jadi make sure kamu tonton ya podcast ini. Karena kenapa podcast hari ini begitu spesial? Mengawali bulan September yang penuh ceria ini, kita memasuki bulan Gemar Membaca. Nah, Sobat Sip udah tahu belum kalau bulan September itu merupakan bulan Gemar Membaca? Kenapa ya kira-kira September itu masuknya ke bulan Gemar Membaca? Karena di bulan ini, di tanggal 14 September, kita memperingati Hari Kunjung Perpustakaan. Dan kamu tahu nggak sih, Hari Kunjung Perpustakaan itu sudah dari tahun 1995, sudah hampir 30 tahun Hari Kunjung Perpustakaan ini dirayakan. Dan kita mau ngulik-ngulik nih, sebenarnya Hari Kunjung Perpustakaan itu apa sih? Dan gimana ya kira-kira upaya dari DPK Kaltim untuk bisa meramaikan Hari Kunjung Perpustakaan tahun ini. Sudah ada teman bincang kita hari ini, narasumber kita ada Ibu Hana Iriana SMM selaku Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca DPK Kaltim, dan juga sudah ada Pak Marten di sini selaku pustakawan ahli media. Bu Hana, Pak Marten, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, sehat. Gimana Bu? Kita kayaknya sudah mau memasuki nuansa-nuansa Hari Kunjung Perpustakaan. Pasti sudah banyak ya yang mungkin mau dicuap-cuap nih atau chit-chat dari Bu Hana atau Pak Marten. Oke, mungkin ini menarik ya Bu Hana dan Pak Marten. Ternyata mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu mengenai Hari Kunjung Perpustakaan. Nah, boleh nggak sih Bu Hana atau Pak Marten sharing nih ke kita, Hari Kunjung Perpustakaan itu sebenarnya apa sih? Nah, boleh dari Pak Marten atau Bu Hana, boleh? Itu ya Pak ya. Baik, tanggal 14 September itu ya merupakan Hari Kunjung Perpustakaan secara nasional. Sejarahnya itu sangat luar biasa ya. Itu di tahun 1995 saat itu ditetapkan oleh Presiden Soeharto yang diinisiasi oleh oleh Bapak Mastini Hardjo Prakoso. Ibu ya, Ibu Mastini, bener ya berarti ya, Ibu Mastini Hardjo Prakoso. Cita-citanya sangat baik ya, yaitu menumbuhkan masyarakat itu bagaimana berkunjung ke perpustakaan itu, membiasakan masyarakat itu berkunjung ke perpustakaan untuk menumbuhkan minat baca sepanjang hayat, seperti itu. Oke. Sejarahnya ternyata cukup bermakna ya Bu ya. Ada perjuangan panjang untuk bisa mewujudkan Hari Kunjung Perpustakaan. Kalau dari Pak Marten sendiri, versi Pak Marten nih mengenai Hari Kunjung Perpustakaan sebagai pustakawan gimana Pak? Iya, sebagai pustakawan saya melihatnya bahwa memang Hari Kunjung Perpustakaan itu adalah yang dicanangkan oleh memang pemangku kepentingan yang bergerak di bidang perpustakaan. Nah, dalam hal ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kabit tadi, bahwa ini dicanangkan oleh Presiden Soeharto dari Ibu Mastini, karena Bu Mastini ini kan Kepala Perpustakaan Nasional yang pertama. Nah, Hari Kunjung Perpustakaan itu memang diharapkan dilaksanakan oleh semua penyelenggara perpustakaan dalam rangka itu tadi, untuk mendorong minat baca. Dan kalau di Perpustakaan Nasional sendiri itu rasanya dilaksanakan setiap tahun, cuma kita di daerah ini kan kadang-kadang saja. Tetapi
makna dari Hari Kunjung Perpustakaan itu memang kita sudah jalankan terus juga sejak dicanangkannya itu seperti itu. Oke, baik. Jadi dari Kepala Perpusnas pertama, gimana ya caranya upaya untuk mendorong masyarakat itu bisa ke perpustakaan, maka dicanangkanlah dengan Hari Kunjung Perpustakaan. Karena kalau zaman dulu nih kan nggak kayak zaman sekarang ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sekarang enak, digital, kita scrolling aja bisa. Kalau zaman dulu mungkin akses literasinya masih terbatas dan tempat, kalau menyediakan tempat itu menjadi wahana atau media yang paling pas ya untuk anak-anak muda pada zaman itu. Berarti zamannya Ibu Bapak gimana nih? Mudanya sering nggak ke perpustakaan? Ibu Bapak sering nggak ke perpustakaan mudanya? Iya, kalau dulu itu terus terang aja kalau ke perpustakaan itu kalau misalnya kita ada tugas dari sekolah. Saya waktu saya ingat saya masih SD ya. Kalau SD tuh perpustakaan belum ada ya Pak ya. Tahun saya SD 74 ya, 75. Saya tuh perpustakaan belum ada. Cuman kita buku-buku ya buku-buku seadanya saja yang ada di sekolah gitu ya kan. Kemudian buku pelajaran itu kita ingat toko buku Ajis. Nah, itu kita sering buku pelajaran aja Mbak, nggak ada buku pengayaan referensi nggak ada. Cuman saya suka baca seperti komik, buku-buku novel anak-anak itu ya yang H.C. Andersen itu zaman dulu ya kan. Nah, itu di samping sekolah itu ada penyewaan buku. Nah, biasanya saya kalau sudah untuk libur sekolah atau apa, biasanya udah saya langsung ke toko penyewaan buku ini. Saya bisa bawa buku banyak gitu pulang ke rumah. Biasanya saya sama orang tua itu nggak boleh baca-baca buku seperti itu zaman dulu. Kenapa ya orang tua kita dulu ya? Sekarang malah ini ya Pak ya. Jadi waktu itu saya kalau mau baca-baca buku seperti itu, saya lapis sama buku pelajaran. Jadi seolah-olah saya belajar padahal isinya buku-buku komik, buku-buku novel seperti itu zaman dulu ya. Iya, zaman dulu. Mungkin kalau sekarang HP Bu, HP yang ditutupin dengan buku. Kalau dulu kan ada buku di dalam buku lagi. Kayaknya dulu mungkin zaman saya masih tahun 2000-an tuh juga masih banyak Bu tempat penyewaan buku ya, taman buku ya. Bacanya taman baca yang kayak di rumah-rumah gitu. Terus kita bisa datang ke sana, nanti buku itu juga bisa disampul bening. Terus itu banyak banget dulu di zaman 2000-an awal ya sekarang kayak gitu. Kalau dari Pak Martin juga sama Pak, dulu ke perpustakaannya seperti apa nih? Kalau saya dulu waktu SD memang seperti yang dikatakan Bu Kawin, kami dulu belum ada perpustakaan. Jadi kita cuma mengandalkan ya tulisan dari guru itu. Kalau guru ngajar ya kita rajin nulis. Dan saya kebetulan masuk SD itu tahun sekitar 74-75. Jadi dulu itu belum ada buku juga Bu. Kita nulis di ada semacam papan dicat hitam baru kita tulis. Nah mungkin di saat kelas 2 baru ada buku. Nah itu paling satu buku itu sampai sudah kelas 4, kelas 5. Wow, oke ya. Benar-benar. Jadi memang di sekolah saya dulu itu memang belum ada perpustakaan di tahun itu. Tapi setelah masuk SMP SMA baru ada. Tahun berapa itu Pak kira-kira SMP SMA-nya? Saya SMP-nya tahun 82 sampai 85. 10 tahun baru ada perpustakaan ya dari tahun 74. Itu di daerah Bapak waktu itu ya, Pak. Dan itu pun kita ke perpustakaan waktu itu kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru. Dan ada tugas, kita harus kan mencari buku referensi kan Pak ya. Sementara kan buku pelajaran, biasa kita dapat tugas, wah kami cari misalnya karangan ini, ya haruslah kita ke perpustakaan kan. Zaman dulu kan buku-buku agak susah ya, buku-buku bagus seperti itu. Nah kita kan jadi nostalgia ya Sobat Sip. Ternyata di zaman dulu nih, di tahun 70-an, 80-an, bahkan 80-an itu yang baru ada perpustakaan. Mungkin kalau untuk Sobat Sip nih rata-rata Gen Z, mungkin kita tahunya dari dulu perpustakaan itu sudah ada, buku-buku itu sudah ada, bahkan perpustakaan mungkin ramainya di zaman kita ya sekarang. Tapi ternyata perjuangan mendirikan perpustakaan itu sudah dari tahun 70-an, 80-an ya bahkan ya. Dan sampai di tahun 95
barulah ada Hari Kunjung Perpustakaan. Itu menandakan bahwa pada zaman dulu Indonesia berusaha banget nih untuk bisa meningkatkan literasi di kalangan anak-anak seperti itu ataupun masyarakatnya. Nah, dan ini menarik Bu Hana dan Pak Martin bahwa perpustakaan kita ini kan sudah berdiri cukup lama ya. Bahkan data yang saya himpun dari bidang layanan otomasi dan kerjasama perpustakaan DPK Kaltim, di tahun 2023 jumlah kunjungan kita itu mencapai angka 39.774 dengan mayoritas mahasiswa, adapun dari dosen, masyarakat umum, serta para pelajar seperti itu. Dan di tahun 2025 ini, walaupun kita belum tutup tahun ya Bapak dan Ibu, kita sudah mencapai 14.324 pengunjung dengan latar belakang yang sama. Ini kan menandakan bahwa sebenarnya perpustakaan itu nggak sepi-sepi amat kok ya, masih banyak pengunjung yang datang dan memang mostly mungkin dari kalangan pelajar. Nah, melihat hal itu Pak Martin dan Bu Hana mungkin sebagai pemangku kebijakan, melihat hal itu bagaimana sih kira-kira upaya untuk bisa meningkatkan atau inovasi terobosan baru dari Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur nih untuk meningkatkan kunjungan perpustakaan. Nah, kalau dari Pak Martin atau Bu Hana gimana? Ya gini, kalau melihat kita di kunjungan itu sebenarnya kan ada standar ya Pak ya, standar kalau kita melihat dari IPLM ya Pak ya. Kemudian standar kalau di Kaltim ini tadi sudah disebutkan ya berapa, kalau saya datanya ini sekitar 80 itu ini ya untuk DPK Kaltim kita setahun itu 81.941 itu berdasarkan data dari IPLM. Itu 2023 sampai 2024 6 bulan. 2024 Juli dan sampai sekarang kan kita belum menghitung ya Pak ya, mungkin Ahmad tadi menghitung Januari sampai September. Ya, September. Sementara hitungan itu kalau kita lihat data kita ini dibanding dengan jumlah penduduk pengunjung itu hanya 0,64%. Kalau data dari IPLM, seharusnya kalau menurut standar nasional UPLM 4 kita harus 2% ya Pak ya, 2% dari jumlah penduduk. Jumlah pendudukan kita kan sekarang 3,9 ya. Nah dari jumlah itu biasanya kita bagi Pak ya, itulah yang kita dapat. Nah sementara kita ini baru 0,64% untuk Kalimantan Timur dengan jumlah penduduk banyaknya. Jadi memang masih belum ideal gitu. Jadi sementara ini kita mungkin ada langkah-langkah ya Pak ya yang kita lakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Pertama kita tentunya dengan meningkatkan layanan. Yang paling tidak orang datang berkunjung ke perpustakaan ini bisa dengan nyaman, dengan mudah, bisa mendapatkan informasi seperti itu. Banyak sih yang kita sudah berikan kepada pemustaka ya, seperti ada Ikaltim, Buncu Baca Etam, itu yang kita secara ini kita sekasat mata udah kita rasakan ya, seperti itu. Kemudian mungkin ada inovasi layanan, beberapa juga ada yang mungkin nanti biar Pak Martin mungkin bisa menambahkan. Gimana itu Pak Martin terkait hal itu? Iya. Memang 3 tahun terakhir ini sejak COVID berarti sekitar kurang lebih 5 tahun ya. Memang tren pengunjung kita khusus di DPK itu memang terbilang rendah ya, agak menurun. Nah ada beberapa kendala yang menyebabkan itu. Yang pertama pada waktu COVID. Dulu layanan kami di sini sebelum COVID itu satu harinya itu bisa mencapai 800. Sebelum COVID ya Pak ya? Sebelum COVID itu. Nah, hal itu bisa tercapai karena memang jam layanan kita waktu itu kita buka sampai hari Sabtu dan sampai jam 9 malam. Jadi bisa 800 sampai 1000 per harinya. Jadi kalau kita total dalam per bulannya itu berarti sekitar 3.000-an kurang lebih kan dalam satu bulan itu. Nah cuma sejak COVID
itu sudah mulai menurun karena memang kita dibatasi dulu jam buka layanan kan, ya ada himbauan, jadi itu turun. Kemudian penyebabnya juga daerah ini kita ini kan sering banjir, kemudian ada pembangunan flyover ini kan, seperti itu. Nah, data dari teman kita di layanan yang menghimpun itu kan di tahun 2025 ini sampai bulan triwulan 3 ini ya, bulan 2 ya, ini 38.700 ya. Per sekarang ya Pak ya, totalnya ya 38.000. Ini sudah termasuk pengunjung onsite dengan online kita. Ya. Nah, untuk meningkatkan kunjungan itu memang perpustakaan itu harus ada beberapa inovasi yang harus dilakukan. Yang pertama itu ya mau tidak mau kita harus bertransformasi ya. Nah, transformasi yang dilakukan adalah tentu kita harus transformasi sarana prasarana kita, kemudian koleksi kita, kemudian layanan kita, kemudian juga SDM kita harus bertransformasi. Dan memang itu kita sudah laksanakan dari dulu sebelum COVID itu. Cuma ya kedepannya ini ya kita harus masifkan lagi seperti itu kan. Ya mungkin seperti itu ya. Iya. Berarti Pak, kalau saya melihat data dari tahun lalu itu sampai 2024 itu sekitar 52.000 per hari. Sedangkan Bapak itu 38.000 per ini hari. Bukan, ini yang sudah yang capaian sampai triwulan 3. Itu berapa Pak? Ini 38.700 ya. Iya, di sini tahun 2025 ya. 81.000 per tahun. Sementara itu 38.000 masih berarti masih rata-rata ya Mbak ya. Kalau tahun lalu itu sekitar 81.000 untuk DPK kita sendiri, bukan plus dengan Samarinda kan kita ada 2 soalnya di Samarinda ini perpustakaan. Jadi memang terbagi kan dengan kota Samarinda, DPK-nya Samarinda 38.000. Kalau misalnya di sini catatan 81.000, kalau ini dibagi 2 berarti agak menurun ya. Kalau menurut kita, kalau misalnya 80.000 aja, kalau misalnya 1 semester kan harusnya 40.000 ya. Betul. Sementara ini masih 38.000. Berarti kita harus lebih gencar lagi ya, untuk bisa menyuarakan tentang, mungkin juga ya gedung merupakan juga menjadi salah satu faktor kita juga untuk tidak bisa terlalu maksimal untuk menerima kunjungan. Kita tahu sendiri beberapa hari yang lalu kita kan kebanjiran. Akhirnya kita memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa kita buka tapi terbatas gitu, memberikan pelayanannya ya seperti itu. Jadi menjadi kendala juga nih gedung kita ini, mungkin bisa jadi perhatian ya, perhatian pimpinan kita yang biar agar lebih nyaman, representatif orang-orang untuk bisa mencari sumber-sumber informasi. Sebenarnya informasi itu perpustakaan ini paling tidak bukan hanya sebagai orang juga mencari buku, sebenarnya juga layanan-layanan dari digital ya, seperti Ikaltim, Buncu Baca Etam, dan itu juga maksud kita nanti mungkin bisa diperbarui, mungkin update lah ya Pak, buku-buku yang ada di ini kita bisa evaluasi. Mungkin kita dalam waktu dekat akan mengevaluasi yang ada Buncu Baca Etam itu. Oke, baik Sobat Sip. Jadi
dengan adanya percakapan ini menjadi refleksi juga ya Bapak dan Ibu bahwa kita harus melakukan pembenahan besar-besaran nih. Kita harus evaluasi internal kita karena layanan yang prima lahir dari kekuatan dari dalam, dari dalam seperti itu. Dan Sobat Sip, bahwa Hari Kunjung Perpustakaan ini juga menjadi momentum untuk bisa kita melihat lagi nih apa saja yang perlu ditingkatkan dari mungkin segi prasarana, koleksi buku, sumber daya manusianya, yang dimana tentunya kita selalu terbuka ya dengan kritik dan saran dari masyarakat seperti itu. Dan menarik ya Ibu mengenai berbicara tentang infrastruktur. Perpustakaan ini kan seharusnya menjadi rumah yang nyaman ya untuk siapapun, dan semoga kita berharap ya dari bincang-bincang kita hari ini semua pihak bisa saling saling memperhatikan perpustakaan provinsi, karena perpustakaan provinsi ini merupakan wajah dari potret literasi kita, kecerdasan kita, dan semoga ada perhatian khusus juga ya nanti untuk peningkatan literasi di bumi atom kita. Karena memang perpustakaan ini nggak cuma tempat meminjam dan mengembalikan buku ya Bu ya, tapi kita bisa beraktivitas karena perpustakaan sendiri telah bertransformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS, yang dimana Sobat Sip kamu bisa melakukan banyak kegiatan nih, mulai dari bikin workshop mungkin ya Bu ya, workshop ataupun mau discuss sama teman-teman, co-working space, semua bisa di perpustakaan. Jadi TPBIS ini merupakan satu program yang perlu kamu ketahui bahwa perpustakaan nggak hanya sebagai tempat meminjam dan mengembalikan buku. Nah Pak Martin dan Bu Hana, karena ini menarik ya bahasan kita, tadi kita membahas sampai tingkat kenaikan dan penurunan pengunjung. Jadi gimana nih Bu kira-kira, karena kan perpustakaan sendiri sudah bertransformasi inklusi sosial, apa mungkin program atau upaya strategis yang bisa dilakukan oleh DPK Kaltim nih sebagai instansi pembina, instansi yang menggerakkan literasi di Kalimantan Timur untuk bisa menciptakan program-program menarik yang berbasis sosial kepada masyarakat. Mungkin dari Bu Hana atau Pak Martin boleh berbagi nih gitu. Mungkin gini ya, baru-baru ini kita sudah melaksanakan seperti untuk mungkin misalnya berkunjung, mungkin dengan keterbatasan. Nah kita ada namanya layanan mobil keliling. Misalnya kita ke tempat-tempat langsung ke desa-desa atau mana saja, kita tidak terbatas tempat kemana mobil kita bisa jalan, di situ kita bisa masuk. Nah jadi kita sebenarnya jemput bola ya, gitu. Jadi kita mobil keliling sebagai layanan eksternal kita ya Pak ya. Kemudian kita juga tahun lalu 2024 itu ada membuka layanan seperti perpustakaan mini, outdoor dan indoor. Indoor itu sudah kita lakukan di sekretariat daerah. Kemarin kita bekerja sama dengan teman-teman yang di sekretariat daerah membuka layanan perpustakaan mini, dan mereka pun tidak hanya tempat untuk membaca buku, tapi juga mereka di situ melakukan diskusi-diskusi seperti itu untuk masalah pekerjaan yang mencari menyelesaikan masalah. Seperti itu yang saya tangkap kemarin, dan itu juga langsung diresmikan oleh Ibu Sekretaris Daerah di tahun 2024 ya Pak ya. Itu indoor. Kemudian kita ada beberapa juga outdoor, seperti ada 4 kelurahan kita bekerja sama. Memang kita kemarin agak kesulitan Pak ya untuk menempatkan perpustakaan outdoor, tapi akhirnya kita bekerja sama dengan Kota Samarinda, beberapa kelurahan itu kita bangga mereka menyiapkan lahannya. Kita membuatkan perpustakaan outdoor ini dengan beserta kelengkapan seperti bahan-bahan perpustakaannya seperti itu. Ada 4 kelurahan kemarin di Bengkuring, Kelurahan Bengkuring, kemudian Kelurahan Sambutan, kemudian Kelurahan Teluk Lerong Ilir, satu ini mana ya Pak ya? Seberang. Oh ya, Samarinda Seberang itu di kelurahan ya Pak ya? Iya, betul. Kita disambut baiklah sama masyarakat ya untuk bisa itu tadi
biar masyarakat itu kenal lah dengan perpustakaan seperti itu. Oke, baiklah, selama ini sudah dilakukan langkah-langkah ke masyarakat ya, tapi mungkin perantaranya melalui pemerintah juga seperti kelurahan tadi ya, di 4 lokus tempat seperti itu untuk penyediaan sarana literasi di tengah masyarakat. Nah mungkin Pak Martin dan Bu Hana, ini ada satu yang menarik. Di Samarinda sendiri dan juga Kalimantan Timur, perkembangan komunitas di tengah anak muda itu lagi gencar-gencarnya, lagi tinggi-tingginya, dan beberapa kali komunitas juga kita undang nih ke podcast kita di sini untuk kita berbicara apa ya yang bisa dikolaborasikan antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok masyarakat seperti itu. Nah mungkin tadi kita berbicara bagaimana upaya pengembangan literasi antar sesama pemerintah. Nah kalau misalkan Ibu, Pak, kalau dari komunitas ini kan makin banyak nih ya Bu ya, komunitas membaca, ada seperti mungkin Samarinda Book Party, Baca Bentar, Balikpapan Women's Book Club, dan sebagainya. Ada nggak sih kira-kira upaya dari dinas untuk bisa berkolaborasi, bersinergi dengan kelompok-kelompok masyarakat tersebut? Karena kan kalau berbicara komunitas ini program mandiri ya Bu ya, inisiasi dari sosial sendiri gitu. Kalau dari Pak Martin, dari Bu Hana melihat hal tersebut seperti apa? Iya, terima kasih. Ya memang untuk kembali menaikkan tren pengunjung kita, tentu kita harus melakukan upaya-upaya ya. Nah kalau dari saya mungkin melihat seperti ini, kita harus aktifkan kembali tentang promosi. Kalau dulu sebelum COVID itu kami gencar melaksanakan promosi melalui pameran, melalui media massa. Kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberi informasi kepada masyarakat. Nah sampai sekarang juga masih dilakukan seperti lomba-lomba, kegiatan-kegiatan. Memang kita mengundang kegiatan kelompok masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Nah selain promosi itu, yang kita harus lakukan ini harus didukung juga dengan sarana yang ada, sarana kita. Sementara kan sarana kita ini sangat terbatas, misalnya koleksi ruangan kita. Ruangan kita ini kalau saya lihat beberapa tahun terakhir ini sudah overload koleksinya. Jadi memang itu membuat tidak nyaman bagi pemustaka untuk berkunjung ke sini. Sementara itu ada pesaing-pesaing kita seperti Dinas Perpustakaan Kota itu berbenah sekarang dan lebih bagus. Nah itu merupakan saingan kita, sehingga di dalam rangka memperingati Hari Kunjung Perpustakaan ini kita sudah merencanakan melaksanakan kegiatan namanya Festival Literasi. Nah di dalam Festival Literasi itu yang akan kita laksanakan tanggal 16 September ini itu kita akan mengundang anak SD sekitar 200 orang untuk kita beri bacaan, mereka membaca sambil ada yang mendongeng nanti seperti itu. Kemudian di hari yang sama kita ada kegiatan talk show. Ini kan kegiatan-kegiatan seperti ini sebagai bentuk promosi kita. Nah di siangnya itu nanti kita undang anak-anak SMA untuk diberikan literasi keuangan seperti itu. Nah dalam rangka Hari Kunjung Perpustakaan ini kita sampai tanggal 18 ya Bu ya, sampai Gebiar. Jadi di Gebiar itu ada penyerahan hadiah kepada pemenang-pemenang lomba yang kita laksanakan sebagai bentuk kegiatan promosi kita. Nah nanti puncaknya itu di tanggal 18 kalau tidak ada halangan, dan itu rencana kita akan menghadirkan
Bapak Gubernur atau Bu Sekda nanti atau paling tidak asisten untuk memberi arahan seperti itu untuk memberi semangat bagi kita bersama dengan masyarakat yang akan ikut kegiatan itu, seperti itu ya Bu ya. Event upcoming nih yang mau diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, dan ternyata kegiatannya adalah hari kunjung perpustakaan ya, yang akan digelar selama 3 hari ya Bu ya, yang akan diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 16 September sampai 18 September. Ini menarik banget ya Sobat Sip, karena dalam periode 3 hari tersebut nanti akan banyak kegiatan seperti talk show, lalu ada edukasi literasi keuangan, dan juga mendongeng, dan juga saya dengar sekarang lagi yang berjalan lomba puisi ya Bu ya. Ada lomba puisi nanti di mana peserta-peserta yang telah lolos seleksi karya ya nanti akan dipanggil lagi untuk membacakan puisi yang telah mereka ciptakan, seperti itu. Wah, ternyata rangkaiannya banyak ya. Tapi yang saya dengar juga kayaknya nggak cuma lomba-lomba nih Bu dan talk show, ada bazar buku juga, benar nggak itu Bu? Rencananya seperti itu ya Pak ya. Nanti kita lagi bekerja sama dengan penerbit, masih dalam proses. Semoga bisa ya. Nah itu nanti kita bisa bazar buku seperti itu. Oh, menarik banget ya. Jadi nanti di tanggal, catat ya Sobat Sip, di tanggal 16 sampai 18 September kita bakal ada book event nih di Perpustakaan Provinsi di Jalan Juanda. Nanti Sobat Sip bisa banget nih mau lihat-lihat buku-buku baru mungkin dari penerbit-penerbit itu, ataupun baca-baca buku-buku yang ada di lantai 2, lantai 3 koleksi bacaan umum kita. Di situ surganya para bookmates untuk kamu. Jadi kalau bookmates nih yang mau hunting buku ya, gak usah jauh-jauh lagi, datang aja ke perpustakaan langsung, dan nanti tentunya akan rame ya. Dan tanggal 16 itu kita ada, pertama itu tadi ya, pengunjung itu biasanya kita berikan semacam kuis dan akan diberikan semacam hadiah. Oh, ternyata selain ada bazar buku juga ada giveaway kecil-kecilan ya Bu ya, dan nanti hadiahnya tapi masih rahasia dulu. Jadi nanti Sobat Sip bisa datang aja langsung ke DPK Kaltim untuk datang nih meramaikan Hari Kunjung Perpustakaan. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir sih Bu, tapi ini mungkin semoga bisa memantik pustaka untuk datang ke perpustakaan. Mungkin dari Bapak dan Ibu, gimana sih pandangan Bapak dan Ibu mengenai pentingnya berkunjung ke perpustakaan dan harapannya di Hari Kunjung Perpustakaan ini apa? Mungkin dari Bu Hana atau Pak Martin, boleh? Pak Martin? Iya. Silakan. Harapan kita sebagai masyarakat, sebagai pustakawan, sebagai pengelola di Dinas Perpustakaan ini, bahwa dengan momen Hari Kunjung Perpustakaan ini kita berharap pengunjung kita bisa mengalami kenaikan lagi. Kemudian harapan kita bahwa perpustakaan ini bisa menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk berkegiatan. Jadi tidak lagi perpustakaan itu dipandang sebagai tempat gudang buku, sebagai tempat cuma meminjam dan mengembalikan buku, tetapi lebih dari itu. Dan kita berharap bahwa minat baca kita bisa lebih meningkat lagi, seperti itu. Oke, dengan adanya Hari Kunjung seperti itu ya Pak ya, maknanya untuk kita semua. Mungkin dari Bu Hana seperti apa? Harapan kita dengan adanya Hari Kunjung Perpustakaan ini, kita berusaha ya untuk memberikan ke masyarakat nih ayo gitu ya ke perpustakaan gitu. Ini merupakan satu momentum ya yang sangat baik untuk masyarakat Kalimantan Timur dan juga generasi emas. Paling semakin dekatlah dengan perpustakaan, seperti itu. Jadi tadi betul, perpustakaan itu tidak hanya untuk orang datang mencari buku, membaca buku, tapi tempat kita menggali informasi, tempat kita berkegiatan, tempat kita untuk berdiskusi, dan segala apa yang tentunya untuk meningkatkan literasi kita.
Oke, wow, menarik banget ya pembahasan mengenai Hari Kunjung Perpustakaan kita hari ini, Sobat Sip. Dan rangkuman dari percakapan hari ini tadi juga menarik ya Pak ya, ternyata di daerah kota kabupaten lainnya, nggak hanya di provinsi, seluruh perpustakaan daerah telah berbenah. Dan semoga kita bisa terus bersinergi dengan perpustakaan kota dan kabupaten untuk meningkatkan literasi di Kalimantan Timur kita tercinta. Oke, Sobat Sip. Dan semoga teman-teman dimanapun kalian berada bisa teredukasi dan terhibur dengan podcast kita hari ini. Dan mungkin nanti kalau misalkan Sobat Sip ada pertanyaan-pertanyaan lainnya mengenai seputar perpustakaan, literasi, dan kearsipan, drop aja nanti di Perpusip IG Perpusip Kaltim. Nanti kalau misalkan Sobat Sip mau ada nanya-nanya sesuatu nih tentang perpustakaan yang mau dibahas di podcast, langsung ditulis aja dan nanti kita akan adakan lagi nih podcast sesuai dengan keinginan teman-teman seperti itu. Dan jangan lupa nanti datang ke Festival Hari Kunjung Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 16 sampai 18 September di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Juanda. Akhir kata, terima kasih Sobat Sip. Bapak Ibu, kita seperti biasa literasi menyelamatkan bangsa, dan salam literasi. Sampai jumpa Sobat Sip. Oke.